Siang semuanya, kembali lagi dengan saya Michael Sugianto dari Dokter Kontrak. Hari ini kita akan bahas mengenai buku ya, karena adanya wabah corona ini mungkin banyak yang di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak tahu kalau udah WFH biasanya kerjaannya cepat selesai, nggak perlu ngikutin jam kantor. Tapi ini kok terus gak ada kegiatan. Nah, daripada kita kosong, saya mau lakukan bedah buku. Ini akan diupload di YouTube dan akan terdiri dari beberapa seri. Jadi bagi yang Anda belum punya bukunya, segera beli bukunya supaya nanti kita bisa melakukan bedah buku bersama-sama. Oke, kita masih di bab 1, masih dalam topik Understanding the Rule of the Game. Sekarang kita akan bahas tentang tata bahasa, ya, tata bahasa dalam kontrak. Oke, jadi tata bahasa perbaiki, terus kewajiban penggunaan bahasa Indonesia juga sekarang udah nggak wajib ya, aturan 2019 bisa dicek. Sekarang boleh pakai bahasa Inggris. Nah, ini juga menimbulkan polemik baru. Teorinya susah kalau diwajibkan bahasa Inggris. Kenapa? Maksudnya kalau diberi kebebasan boleh memilih bahasa mana yang lebih kuat. Itu susah. Karena pertama para perjanjian dilakukan di Indonesia. Jadi hukumnya udah pakai hukum Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris akan melakukan banyak penyesuaian, ya. Kedua, hakim di sini kebanyakan kurang fasih. Dalam artian bukan saya mau menghina, tapi memang pasti kita lebih fasih lah. Saya pun yang lulusan luar negeri tetap pasti lebih fasih dan bisa dengan lebih mudah menemukan celah-celah kalau kontrak itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kesulitannya di situ. Pada intinya harusnya menurut saya bahasa Indonesia itu wajib. Tapi kenapa kok sekarang dilarang? Dibebaskan untuk pakai bahasa asing? Nah, ini hipotesa saya ya, karena faktanya adalah dalam kontrak asing hampir selalu melanggar ketentuan ini. Ya, saya ulang lagi, dalam sebuah kontrak Indonesia dengan pihak asing hampir selalu ketentuan ini dilanggar. Jadi di sana pasti ditulis kalau sampai kontrak ini ditulis dalam 2 bahasa, ya. Bawahnya kalau sampai ada perbedaan penafsiran yang dipakai adalah bahasa Inggris. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena biasanya diikuti lagi di bawahnya. Kalau sampai ada permasalahan, kita bawa ini ke SIAC, Singapore International Arbitration Center. Jadi istilahnya ya harusnya kita pakai bahasa Inggris, karena kalau sampai ada apa-apa, when push come to shove, kita harus bawa kontrak ini bukan ke PN Indonesia. Nah, tapi kita bawa ke pengadilan internasional di Singapura. Jadi akan lebih afdol, lebih mempermudah sebenarnya kalau kita pakai bahasa Inggris. Nah, di situ ada alasannya lagi kenapa pengadilan Indonesia kurang dipercaya. Saya kiranya tidak perlu menjelaskan. Pasti Anda bisa mengira-ngira sendiri lah ya kenapa kok pihak asing pasti lebih pilih forum internasional. Ya pastinya yang jelas lebih netral, itu pasti. Sisanya Anda bisa pikir sendiri. Cuman yang saya mau tekankan, ini memang polemik. Karena meskipun dulu sering ditetapkan demikian penggunaan bahasa wajib Indonesia, tapi seringkali dilanggar. Mungkin maka dari itu pemerintah dalam istilahnya melegalkan penggunaan bahasa asing untuk kontrak-kontrak di Indonesia. Itu ya.